Halo semua, kembali lagi di Institut Kewarganegaraan Indonesia. Kali ini saya sedang bersama seorang kesepuhan kalau di Sunda, seorang bapak yang sangat mencintai anak-anak yatim tanpa memandang ras, agama, suku. Nah, apa yang beliau lakukan itu tercantum di dalam buku terbaru Institut Kewarganegaraan Indonesia. Dan juga beliau selaku penulis dari buku ini, yaitu yang berjudul Dari Pulau Tunda sampai Bumi Katulistiwa. Nah, di sini ada yang dibahas itu sangat penting bagi anak-anak yatim maupun anak-anak panti, begitu Pak. Nah, untuk mempersingkat waktu supaya lebih efisien dan lebih dapat ilmunya, kita langsung ke Pak Haji. Pak Haji. Halo, Rabi. Apa kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Oke. Kayak semakin gemuk aja Pak Haji. Ya, karena banyak di rumah, jadi makan dan tidur. Ya, gini Pak. Di sini kan ada satu judul, Bungaan Bayi Bunga dan Lahirnya SPTJM. Maksudnya bayi bunga itu seperti apa? Terus kenapa sih kita itu harus peduli terhadap dokumen kependudukan anak-anak yatim? Lawong dia bukan siapa-siapa kita kan Pak? Kenapa sih Pak? Apa alasannya sampai Pak Haji dan yang lainnya begitu sangat peduli terhadap anak-anak yatim? Bayi bunga itu ini Feb. Bayi bunga itu bayi namanya bunga. Bayi yang dibuang orang tuanya di pinggir rel kereta api. Dibuang orang tuanya karena orang tuanya tidak menghendaki bayi itu, dan kebetulan juga bayi itu tidak punya anus. Dan bayi itu kemudian diasuh oleh panti asuhan. Itu panti asuhannya di mana Pak? Panti asuhannya di Tangerang Selatan. Kalau Pak Haji dapat kabar itu bagaimana kondisinya? Kondisinya ketika itu tidak punya lubang anus dan harus segera dibuat ada istilah kedokteran itu lubang di perut. Nah, untuk menyelamatkan nyawa dulu. Tapi berhubung si bayi ini tidak punya BPJS, jadi pihak panti yang membayar dengan biaya yang cukup sangat besar untuk operasi pembuatan lubang di perut itu, karena nggak punya BPJS. Lah kok bisa nggak punya BPJS? Karena nggak punya BPJS karena tidak punya akte lahir. Karena persyaratan untuk membuat BPJS itu adalah akte lahir. Nah, si bayi ini belum bisa punya akte lahir. Baru setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016. Nah, bayi ini baru bisa dibuatkan akte kelahiran. Permendagri Nomor 9 itu mengenai apa? Mengenai percepatan peningkatan cakupan pemilikan akte kelahiran bagi anak-anak. Hasil dari Permendagri itu apa Pak? Di Permendagri itu di pasal 3 di ayat 2 angka 2 disebutkan bahwa untuk persyaratan mengurus akta kelahiran di samping berita acara kepolisian kalau tidak ada, atau pakai namanya surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM yang ditandatangani oleh pengurus panti. Ya. Jadi teorinya harus ada BAP, berita acara polisi. Tapi sejak Republik ini berdiri sampai tahun 2016, itu namanya BAP itu nggak ada formatnya. Karena apa? Karena BAP itu turunan dari KUHP, kita Undang-Undang Hukum Pidana, yang terkait dengan masalah pidana. Ini masalah anak yatim, masalah mau bikin akte lahir, BAP kan. Nah, oleh karena itu pemerintah sangat arif dan ini cukup revolusioner
menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2012. Oh iya. Inilah yang memanusiawikan manusia. Itu SPTJM itu khusus untuk anak-anak apa yang terlantar, tidak orang tuanya tidak ketahui atau gimana itu? SPTJM sebagai syarat untuk mengurus akte kelahiran bagi anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Maksudnya diketahui itu orang tuanya dia itu dibuang atau hilang gimana? Ya, seperti itulah. Seperti bayi yang tanda kutip dibuang orang tuanya di panti asuhan gitu-gitu. Nah, itu untuk membuatkan akte kelahiran si bayi ini, pihak panti menandatangani namanya SPTJM. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Wah, itu cukup bagus. Kebijakan pemerintah yang cukup bagus. Kalau SPTJM yang diatur di Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 itu adalah SPTJM kebenaran data kelahiran. Jadi khusus orang-orang anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya. Iya. Nah, gini Pak, dari rangkaian yang Bapak barusan katakan, apakah sudah dilakukan oleh Pak Haji sendiri, oleh Iki sendiri untuk membantu anak-anak yang tidak diketahui orang tuanya, apakah sudah gitu? Panti asuhan yang pertama kali menggunakan SPTJM yang diatur dalam Permendagri 9 tahun 2016 ini adalah Panti Asuhan Abimata yang di Bintaro Sektor 9. Itu pertama kali yang mengajukan permohonan akte kelahiran dengan mengacu pada Permendagri 9 tahun 2016. Di situ Pak ada berapa anak yatim lah, anak di panti asuhan itu ada berapa? Ada 100-an lebih sih. Ada 100-an. Dibantu semuanya Pak. Dibantu semuanya oleh IKI, Institut Kewarganegaraan Indonesia. Dan bukan hanya satu panti aja. Bukan cuma satu Pak. Bukan hanya satu panti aja, tapi di Tangerang Selatan itu ada 6 atau 7 panti yang dibantu oleh IKI, difasilitasi IKI. Oh iya. Terus begini Pak, kalau misalnya ada teman-teman atau pemirsa yang di luar sana yang mempunyai panti asuhan atau bagaimana yang ingin anak-anak pantinya itu mempunyai dokumen kependudukan selanjutnya akte kelahiran itu, dan harus bagaimana dan menghubungi siapa Pak? Kalau ada panti yang mau mengakses SPTJM, itu bisa dibuka di websitenya Adminduk. Iya, diakses saja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Itu persyaratannya ada lengkap. Kalau mau kontak ke Institut Kewarganegaraan Indonesia itu bisa dikontak ke 021 kode Jakarta 2510670. Iya. Biar orang tahu juga. Pak Haji ini katanya dengar-dengar punya website. Biar kita yang sama pemirsa itu bisa ngepoin gitu Pak. Bisa ngepoin ya Pak. Benar ini Pak Haji itu pecinta anak yatim betul bukan? Tolong dong Pak, apakah punya atau tidak Pak? Boleh, ini teman-teman bisa mengakses di website www.prasetyaji.id. Prasetyajinya Papa Romeo Alpha, Sierra Echo, Tango Yankee Alpha, Delta Juliet India .id. Terima kasih. Mungkin itu pemirsa, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus bisa mendapatkan informasi mengenai dokumen kependudukan, mengenai administrasi kewarganegaraan. Oke, itu. Terima kasih. Monggo.